Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Rifandi Sirega dari SMA Negeri 81 Jakarta sebagai pembicara pertama pemerintah. Saya akan menjelaskan mengapa kami Dewan menyesalkan atau menolak penambahan e-sport ke dalam cabang Olimpiade. Jadi pertama kan saya jelaskan e-sport mana yang kami maksud. Yang kami maksud adalah e-sport adalah game yang sedang naik daun sekarang, yang sedang populer dan sering diadakan turnamen tentang game tersebut, seperti Mobile Legends atau ML, PlayerUnknown's Battleground atau PUBG, dan Dota 2. Mengapa ini penting untuk dibahas menurut kami? Karena Olimpiade itu adalah ajang yang bergengsi, yang diminati banyak sekali orang. Seperti kita tahu bahwa Olimpiade adalah ajang yang sangat bersejarah, dimulai sejak terinspirasi dari permainan Olimpiade dari zaman Yunani kuno tahun 776 sebelum Masehi. Lalu, apabila ada penambahan dan pengurangan cabang lomba, tentu saja akan mempengaruhi banyak hal, seperti pendanaan pemerintah terhadap pelatihan-pelatihan dari tim-tim yang akan dimajukan untuk Olimpiade tersebut. Lalu ada pandangan masyarakat terhadap cabang olahraga tersebut. Jadi pertama, kenapa kami berpikir bahwa e-sport seharusnya tidak masuk ke dalam cabang lomba Olimpiade? Pertama, e-sport masih diragukan keolahragaannya. Seperti yang kita tahu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Sedangkan kita tahu bahwa permainan e-sport atau permainan video game tidak melibatkan gerak tubuh sama sekali. Hanya duduk di depan layar dan menggerakkan mouse ataupun keyboard. Tentu saja ini berlawanan dan bertentangan dengan definisi dari olahraga di KBBI. Karena e-sport tidak terlalu banyak menggunakan gerak tubuh, lebih banyak menggunakan pemikiran. Kalau ada yang berargumen bahwa menggunakan pikiran sudah termasuk olahraga, kalau seperti itu tentu saja catur sudah masuk dalam cabang olahraga Olimpiade. Sedangkan sampai sekarang pun catur tidak dimasukkan ke dalam olahraga Olimpiade, meskipun catur adalah permainan yang sangat populer. Itu dikarenakan karena catur lebih banyak menggunakan pikiran yang bertentangan dengan definisi olahraga, yaitu mengolah tubuh kita. Selain itu juga ada dampak buruk dari video game atau e-sport apabila dimasukkan ke Olimpiade. Apabila e-sport dimasukkan ke Olimpiade, tentu saja itu akan mempromosikan posisi e-sport sebagai cabang olahraga atau cabang permainan yang patut untuk dikejar sebagai karir. Sedangkan seperti yang kita tahu, e-sport atau video game telah dapat menyebabkan pengaruh yang cukup buruk untuk generasi muda bangsa Indonesia, generasi penerus bangsa. Mengapa? Contoh dari sisi kesehatan. Apabila kita bermain video game terlalu lama, seperti menatap laptop atau handphone selama 5 atau 6 jam, tentu saja kita akan mendapatkan beberapa dampak buruk. Misal dari sisi mata akan mengalami miopi atau yang biasa disebut minus, karena menatap layar terlalu lama akan merusak mata. Lalu postur tubuh juga akan terpengaruh, seperti misalnya kita duduk, apabila depan laptop tentu kita akan membungkuk. Apabila itu dilakukan saat masa-masa pertumbuhan, tentu saja akan menyebabkan generasi muda bangsa bungkuk sampai nanti kelak tua. Selain itu juga terlalu banyak duduk dan kurang bergerak akan menyebabkan tubuh riskan terkena penyakit-penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain. Selain itu juga yang lebih mengerikan bahwa e-sport atau video game
berdampak dalam konsentrasi belajar dan kemampuan dari generasi muda bangsa. Dari data yang saya dapatkan dari Jurnal Universitas Aisyah Jogja, bahwa penggunaan dawai yang terus-menerus akan menyebabkan konsentrasi belajar dari siswa-siswa menjadi rendah. Apabila siswa-siswa kecanduan video game dan menyebabkan mereka tidak konsentrasi belajar hanya sekedar agar dapat bisa bermain video game, tentu saja itu akan menyebabkan masa depan negara kita berada di tangan yang tidak dapat diandalkan. Karena dalam sisi belajar saja tidak bisa konsentrasi bagaimana dalam memimpin bangsa ini. Itu yang kami takutkan. Selain itu juga argumen saya yang kedua, e-sport adalah olahraga atau cabang permainan yang tergolong baru untuk lomba olimpiade yang sudah sejak dahulu. Jadi olimpiade pertama diadakan di Athena tahun 1896 Masehi yang terinspirasi dari olimpiade kuno tahun 776 sebelum Masehi. E-sport ini masih baru muncul tahun 2015 dan seterusnya. Sedangkan olahraga yang sudah sejak lama dan menggunakan tubuh seperti sepatu roda belum ditambahkan. Menurut kami, e-sport belum siap untuk dimasukkan ke dalam olimpiade. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya adalah e-sport ini adalah suatu permainan yang masih diragukan olahraganya. Sama seperti catur, e-sport menggunakan banyak pikiran dan sedikit pergerakan tubuh, dan e-sport masih baru untuk dianggap sebagai untuk dimasukkan ke dalam olimpiade yang bersejarah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.